Halo teman-teman semua, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 16 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Gerardus Mayela, pelindung persalinan dan para ibu hamil. Sebelumnya, silakan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di kota Muro tahun 1726. Hiduplah sepasang suami istri bernama Dominic Mayela dan Bernadetta Galela. Di tahun ini mereka dikaruniai anak yang lahir tanggal 6 April dan diberi nama Gerardus Mayela. Gerard lahir dengan kondisi kesehatan yang sangat rapuh guys, sehingga dia segera dibawa ke katedral untuk dibaptis. Tapi tak disangka-sangka guys, Gerard berhasil selamat dan kemudian tumbuh dengan cinta yang mendalam kepada Tuhan. Bahkan di usianya yang baru 7 tahun, dia sudah memiliki kerinduan yang mendalam untuk menyambut Yesus dalam komuni kudus. Sayangnya saat itu anak-anak baru dapat menerima komuni kalau sudah berusia 14 tahun. Salut ya guys, di usia yang semuda itu aja udah paham banget kalau Yesus sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Orang dewasa aja mungkin ada yang masih salah konsep loh. Saat Gerard berusia 12 tahun, Dominic Mayela yang waktu itu bekerja sebagai penjahit meninggal dunia. Ini membuatnya harus berhenti sekolah dan mulai bekerja mengikuti jejak ayahnya. Dia harus magang dulu buat belajar bagaimana caranya menjahit. Namun atasannya entah kenapa kasar banget ke Gerard secara fisik maupun kata-kata. Yang mengejutkan adalah Gerard menyimpan semuanya ini di dalam hatinya dan menganggap deritanya ini diizinkan Tuhan untuk kemajuan rohaninya sendiri. 4 tahun magang sebagai seorang penjahit, ia kemudian memilih untuk menjadi pelayan di rumah Uskup Lakedonia. Dari pertama kali magang hingga saat ini, seluruh gaji yang dia terima bukan buat dia gunakan sendiri guys, tapi buat keluarga, fakir miskin, dan juga intensi misa bagi para jiwa-jiwa di api penyucian. Ini membuat kedewasaan rohaninya tumbuh dan mulai terpikat pada panggilan religius. Dia kemudian mulai mendaftar masuk biara di sekitar tempat tinggalnya. Waktu itu dia mendaftar di Ordo Kapusin, tapi ternyata ditolak hingga 2 kali dengan alasan kesehatannya yang kurang baik. Gak putus asa guys, Gerard lalu mendaftar di Kongregasi Penebus Tersuci atau Redemptoris di tahun 1749. Lagi-lagi ia ditolak, tapi dia tetap bersikeras untuk bergabung dengan kongregasi itu. Tindakannya membuat Pastor Paul Cavaro, CSSR, menasihati Ibu Gerard untuk menguncinya di kamar supaya saat para misionaris mulai berkarya meninggalkan Muro, Gerard gak mengikuti mereka. Ibu Gerard menaati pastor, tapi ternyata jendela kamarnya terbuka dan ada sebuah surat bertuliskan seperti ini. Aku pergi menjadi seorang santo. Kehadiran Gerard yang menyusul para misionaris membuat Pastor Paul Cavaro akhirnya menyerah dan mengutusnya pergi ke kediaman Rektor Redemptoris dengan surat rekomendasi, saya mengirim kepada Pater seorang bruder yang tak berguna. Ini sebenarnya surat rekomendasi yang menyedihkan sih guys. Agak tega juga ya nyebutnya nggak berguna. Tapi karena surat rekomendasi inilah, dia bisa diterima dalam Kongregasi Redemptoris yang waktu itu baru dibentuk oleh Santo Alfonsus Liguori. Riwayat hidupnya bisa teman-teman lihat di Rock 1 Agustus ya. Selama di biara, Bruder Gerard membaktikan diri dalam kegiatan fisik yang intens. Dia gak males-malesan guys, bahkan terus memberi bantuan ke rekan-rekannya. Selain itu, sebagai seorang religius, dia juga terus memegang 3 kaulnya, yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Tapi bukan berarti perkembangan rohaninya berhenti di sini aja. Tuhan juga mengizinkan dia mengalami berbagai pencobaan. Salah satu pencobaan yang paling besar adalah ketika dia menerima tuduhan-tuduhan palsu. Jadi ceritanya, Bruder Gerard sering membantu para gadis yang ingin masuk biara. Kadang ia memberi pertolongan dengan dukungan finansial supaya mereka yang miskin bisa diterima di ordo-ordo religius. Salah satu gadis yang dibantu Bruder adalah Neria Caggiano. Dia berhasil masuk biara dengan bantuan dan arahan dari Bruder Gerard. Namun selama beberapa minggu tinggal di biara, dia ternyata merasa gak nyaman dan gak sesuai gitulah sama panggilan hatinya. Ini wajar guys, karena masing-masing orang itu beda arah panggilannya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang jadi berpandangan negatif atas tindakan Neria ini. Yang disayangkan adalah Neria berusaha memulihkan pandangan-pandangan orang dengan membangun gosip bohong di warga sekitar tentang kehidupan biara yang direkomendasikan Bruder Gerard. Untungnya orang-orang di Muro itu pintar guys, mereka nggak mudah percaya.
Ini membuatnya bertekad menyelamatkan reputasinya dengan menghancurkan nama baik orang yang merekomendasikan biara itu, yaitu Bruder Gerhard. Neria lalu menulis surat kepada Romo Alfonsus yang isinya menuduh Bruder Gerhard melakukan dosa melanggar kemurnian terhadap seorang gadis, di mana ke rumah keluarga gadis ini sering ditumpanginya saat dalam perjalanan misi. Surat ini berujung pada pemanggilan Bruder Gerhard ke hadapan Santo Alfonsus untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Nah, coba kita bayangkan ada di posisinya Bruder. Apa yang bakal kita lakukan, guys? Ya, pastinya ngejelasin dong ya, kalau itu nggak benar. Yang benar tuh ini loh, Romo ceritanya. Uniknya, Bruder Gerhard cuman diam aja, guys. Sampai-sampai teman-temannya yang tahu dia nggak mungkin lakukan hal itu, mendesaknya supaya membela diri. Jawabannya cuman, Tuhan akan mengurusnya. Wah, ini sih keren banget, guys. Bruder benar-benar membisu persis seperti Yesus saat diadili Pontius Pilatus. Namun kebisuannya ini membuat Romo Alfonsus Liguori nggak bisa berbuat apapun selain menjatuhkan hukuman berat kepadanya. Bruder kemudian dilarang menyambut komuni kudus dan kontak dengan orang-orang luar biara. Ya, gak berat-berat amat lah, kirain sampai diasingkan ke suatu pulau gitu loh. Siapa bilang? Gak bisa menyambut komuni itu adalah suatu perkara yang sangat besar loh. Karena komuni kudus adalah satu-satunya sarana kita dapat bersatu secara fisik dan rohani dengan Yesus Kristus. Penderitaan ini berlangsung beberapa waktu hingga Neria mulai sakit keras. Dan mungkin di saat ini dia mulai merasa menyesal ya atas tindakannya. Sehingga ia menulis surat kepada Romo Alfonsus kalau suratnya yang sebelumnya itu hanyalah fitnah dan tuduhan palsu. Romo Alfonsus sangat bersukacita atas pengakuan ini dan membebaskan Bruder Gerhardus dari hukumannya. Berbagai pengalaman rohani ini membawa Gerhardus pada banyak karunia dan mukjizat yang Tuhan berikan kepadanya, mulai dari menggandakan roti di lokasi atau berada di dua tempat di waktu yang sama, bahkan berjalan di atas air untuk membantu para nelayan yang terancam gelombang angin sakal. Dalam doa dan meditasinya, ia juga sering masuk fase ekstase dan membuatnya terangkat di atas tanah atau levitasi. Bruder Gerhard juga memiliki karunia untuk membaca jiwa orang. Ini membuatnya mampu menyingkapkan dosa-dosa rahasia setiap orang yang malu mereka akukan, sehingga orang-orang tersebut mampu mengaku dosa secara tuntas. Karyanya di dunia ini ia selesaikan di tahun 1755 setelah pendarahan hebat, disentri, dan TBC menyerangnya. Ia wafat tanggal 15 Oktober 1755 di usia 29 tahun. Berbagai mukjizat dilaporkan oleh banyak orang yang berdoa dengan perantaraannya. Salah satu mukjizatnya yang paling terkenal adalah mukjizat sapu tangan. Wah, gimana tuh? Teman-teman masih ingat kan di awal? Santo Gerhardus Mayela pelindung apa, hayo? Yap, tepat sekali, pelindung persalinan dan para ibu hamil. Bingung nggak guys, kok seorang santo jadi pelindung hal yang berbau wanita sih? Jadi, sebelum kematiannya, Bruder Gerhard sempat mengunjungi rumah sahabatnya, yaitu keluarga Pirofalo. Sebelum pulang, sapu tangannya terjatuh dari kursi, dan salah seorang anak perempuan keluarga mengambil dan mengembalikannya. Bruder kemudian lewat suatu visi rohani menolak dan menyuruhnya untuk menyimpannya, karena anak itu akan membutuhkannya di suatu saat. Beberapa tahun kemudian setelah gadis tersebut menikah dan waktunya untuk bersalin, terjadi komplikasi dalam persalinannya yang membuatnya hampir meninggal. Di tengah sakitnya ini, ia teringat sapu tangan Bruder, lalu mengusapkannya pada kandungannya dan seketika itu juga bahaya maut lewat dari hadapannya. Mukjizat-mukjizat ini kemudian membawa Bruder Gerhard ke jenjang beatifikasi oleh Paus Leo ke-13 tanggal 29 Januari 1893 dan kanonisasi oleh Paus Pius ke-10 tanggal 11 Desember 1904. Nah teman-teman, Santo Gerhardus Mayela memberi teladan yang luar biasa saat ia mendapat fitnah dan tuduhan palsu. Ia hanya diam saja, sama seperti Yesus saat diadili Pontius Pilatus. Lalu ia mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin beberapa atau bahkan kita semua pernah mengalami peristiwa difitnah ya. Sifat manusiawi kita tentunya akan memaksa kita untuk membela diri, dan itu wajar guys. Tapi kita sebagai orang Kristen diminta untuk mengikuti teladan Yesus yang lebih banyak diam. Bukan berarti kita diam terus gak melakukan apa-apa ya guys, itu konyol namanya. Maksudnya diam adalah kita gak banyak berbicara, gak banyak membela diri dengan kata-kata yang berpotensi berujung pada gosip, atau bahkan menyerang balik orang-orang yang memfitnah kita, sehingga menimbulkan perpecahan yang lebih besar lagi.
Lewat Santo Gerardus, kita diajarkan untuk lebih banyak berserah pada penyelenggaraan ilahi, guys. Suatu saat kebenaran akan tersingkap, walaupun harus lewat penderitaan terlebih dahulu. Oke teman-teman, itulah riwayat dari Santo Gerardus Mayela. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Pamit, Re!